Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mixed Method E2 Prodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya ingin mempresentasikan penelitian kami berjudul Pengaruh Citra Politik Gibran Rakabuming Raka terhadap mahasiswa Universitas Brawijaya melalui media sosial. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Amalia Syafitri Taufik, lalu Vena Rizky Fernanda, Rena Gabriela Tobing, Fatima Maitza, Davin Pramatia Arianto, Cinta Ayu Amelia, dan Nebraska Hudaybiah Hudan. Baik, dari kami akan langsung saja masuk ke presentasinya. Opini publik dan persepsi individu. Nah, seperti yang kita ketahui, media sosial itu memiliki peran dalam kegiatan politik seperti media berkampanye, penyebaran informasi, dan interaksi antara politisi dan juga pemilih. Nah, untuk subjeknya sendiri kami memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 bersama dengan Prabowo Subianto sebagai subjek penelitian kami. Jadi Gibran Rakabuming Raka ini membentuk citra politiknya melalui media sosial sebagai figur publik dan politisi dari generasi muda. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan penting yang akan dijawab dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana interaksi di media sosial mempengaruhi citra politik dari Gibran Rakabuming Raka menurut mahasiswa Universitas Brawijaya? Yang kedua, bagaimana proses pembentukan personal branding Gibran Rakabuming Raka di media sosial dan pengaruhnya terhadap mahasiswa Universitas Brawijaya? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dua hal utama. Pertama, peran media sosial dalam membentuk citra politik Gibran Rakabuming Raka di kalangan mahasiswa Universitas Brawijaya. Kedua, proses pembentukan personal branding Gibran Rakabuming Raka di media sosial serta pengaruhnya terhadap mahasiswa Universitas Brawijaya. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki berbagai manfaat, baik bagi pembaca maupun penulis. Pertama, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya memahami dampak media sosial dalam memberi opini mahasiswa Universitas Brawijaya. Kedua, penelitian ini membantu kita memahami seberapa besar dampak media sosial terhadap pembangunan citra dan seorang public figure. Selain itu, analisis ini juga bermanfaat bagi individu yang ingin membangun citra diri melalui penggunaan adanya sosial media. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga praktis, terutama dalam memahami dinamika interaksi di media sosial dan implikasinya terhadap pembentukan citra politik dan personal branding. Lalu selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu, disimpulkan bahwa citra politik yang dibangun melalui sosial media memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan dan sifat masyarakat. Lalu, diambil dari jurnal tahun 2019 dengan penulis bernama Nugroho, dikatakan bahwa strategi komunikasi di media sosial efektif membentuk opini publik, khususnya di kalangan manusia. Lalu, ada jurnal dari tahun 2020 dengan penulis bernama Sari, dikatakan bahwa interaksi langsung politisi dengan audiens di media sosial dapat membangun citra positif dan meningkatkan dukungan. Selanjutnya, ada jurnal pada tahun 2021 dengan penulis bernama Wijaya, dikatakan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk citra politik muda sebagai inovatif dan progresif. Lalu, dalam jurnal tahun 2023 dengan penulis bernama Putri, dikatakan bahwa mahasiswa lebih cenderung mendukung kampanye politik yang aktif di media sosial dan dianggap relevan dengan nilai-nilai mereka. Yang terakhir, dalam jurnal tahun 2023 dengan penulis bernama Rahman, dikatakan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dengan menyediakan informasi yang mudah diakses. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah definisi citra politik. Citra politik merupakan persepsi di benak publik tentang seorang tokoh politik ataupun institusi politik yang dibangun melalui berbagai faktor seperti contohnya tindakan, perkataan, penampilan, dan juga media framing. Lalu selanjutnya adalah definisi sosial media. Sosial media merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan diri dan berinteraksi, bekerja sama, komunikasi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi citra politik. Yang pertama adalah media massa, yang kedua ada media sosial, yang ketiga ada tindakan politik, serta ada cara berpakaian dan juga gaya berkomunikasi. Lalu untuk kerangka konseptualnya, pertama-tama terbagi jadi 3 terlebih dahulu. Yang pertama adalah mahasiswa Universitas Brawijaya. Mahasiswa Universitas Brawijaya ini yang pertama kali kami pikirkan karena untuk targetnya juga dan yang ingin kami teliti itu adalah mahasiswa Universitas Brawijaya sendiri. Lalu yang kedua kami juga melihat adanya peristiwa yaitu pesta pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Lalu yang ketiga adalah maraknya penggunaan platform media sosial. Nah,
Ketiga ketiga topik ini pada akhirnya Ketiga topik ini akhirnya berkembang. Lalu yang pertama itu adalah Mas Yusuf Wijaya sebagai pemilih aktif di dalam pemilu. Lalu karena adanya pemilihan presiden ini, eh, tentunya ada citra politik yang muncul dari setiap politisi yang terlibat langsung di dalam pesta pemilihan presiden wakil presiden ini. Dan citra politik yang kami pilih adalah citra politik dari calon wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Lalu karena ada maraknya penggunaan platform media sosial dan melihat adanya pesta pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, adanya penggunaan media sosial sebagai salah satu alat kampanye. Lalu ketiga faktor ini pada akhirnya eh, memberikan kami judul yaitu pengaruh citra politik Gibran Rakabuming Raka terhadap mahasiswa Universitas Brawijaya melalui media sosial. Dan setelah itu baru kami menentukan apa faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap citra politik Gibran Rakabuming Raka. Yang pertama ada media sosial, yang kedua ada citra sebagai pemimpin muda, dan yang terakhir ada keterlibatan dalam diskusi politiknya. Lalu untuk hipotesis yang pertama adalah ada pengaruh media sosial, itu citra politik sebagai pemimpin muda dan keterlibatan dalam diskusi politik terhadap persepsi mahasiswa UB terhadap Gibran Rakabuming Raka secara sinkron. Lalu yang kedua ada pengaruh media sosial terhadap persepsi mahasiswa UB terhadap Gibran Rakabuming Raka secara parsial. Lalu yang ketiga ada pengaruh citra politik sebagai pemimpin muda terhadap persepsi mahasiswa UB terhadap Gibran Rakabuming Raka secara parsial. Lalu yang keempat ada pengaruh ketertiban dalam diskusi politik terhadap persepsi mahasiswa UB terhadap Gibran Rakabuming Raka secara parsial. Untuk metodologi penelitiannya, pertama kami ada pendekatan. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok kami adalah pendekatan campuran atau mixed method dan menggunakan explanatory sequential design method. Lalu untuk sumber datanya ada data primer dan data sekunder. Lalu untuk instrumen penelitiannya pertama ada kuesioner dan wawancara. Lalu untuk populasi dan sampel itu sekitar 15.000 dan sampelnya itu kurang lebih ada 300, namun untuk penelitian kami hanya mendapatkan sekitar 101 responden. Lalu untuk identifikasi variabelnya, variabel X-nya itu adalah citra politik Gibran Rakabuming Raka, sedangkan variabel Y-nya adalah pengaruh terhadap mahasiswa. Lalu metode analisisnya, karena kami menggunakan mixed method, berarti kami menggunakan dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah yang kualitatif itu satu pengumpulan data serta analisis konten. Lalu untuk kuantitatifnya itu satu pengumpulan data dari pengumpulan datanya itu penyebaran kuesioner. Lalu hasil dari kuesioner itu akan dianalisis statis deskriptif. Oke, selanjutnya adalah hasil kuantitatif, di mana responden berisikan dari berbagai macam fakultas. Lalu ialah seberapa besar konten yang ada, di mana diagram di samping menunjukkan data bahwa konten berisikan Cawapres 02 tidak terlalu sering dan juga tidak begitu banyak. Lalu seberapa besar pencarian konten, di mana diagram di samping menunjukkan bahwa responden tidak pernah melakukan pencarian konten mengenai Cawapres 02. Lalu seberapa besar pengaruh konten, di mana data menunjukkan bahwa konten mengenai Cawapres 02 ini sangat berpengaruh dalam membangun citra politiknya. Lalu seberapa besar kepercayaan, di mana data menunjukkan bahwa kepercayaan mengenai konten Cawapres 02 sendiri tidak terlalu besar maupun juga kecil. Lalu seberapa efektifkah Cawapres menggunakan media sosial? Data menunjukkan bahwa Cawapres 02 dinilai cukup efektif dalam menunjukkan citra politiknya. Lalu seberapa besar berdiskusi mengenai Cawapres 02? Di mana diagram di samping menunjukkan bahwa data menunjukkan responden tidak pernah berdiskusi sama sekali mengenai Cawapres 02. Lalu seberapa besar pengaruh terhadap preferensi politik, di mana diagram di samping menunjukkan bahwa mungkin saja media sosial mempengaruhi preferensi politik para responden. Lalu seberapa penting media sosial dalam membentuk opini politik, di mana data menunjukkan bahwa media sosial cukup penting juga dalam membentuk sebuah opini politik. Lalu, seberapa besar pandangan setelah melihat konten di media sosial? Maka data menunjukkan bahwa mereka tidak mengubah pandangan politik mereka terhadap Cawapres 02. Lalu, seberapa besar peran media sosial? Di mana data di samping menunjukkan bahwa media sosial cukup penting dalam menentukan pilihan politik mereka. Lalu, seberapa besar peran media sosial dalam menentukan pilihan? Di mana diagram di samping menunjukkan bahwa media sosial cukup penting dalam menentukan pilihan untuk mendukung maupun tidak Cawapres 02. Ini hasil kualitatif dari penelitian yang telah kami lakukan menghasilkan 5 interpretasi, yaitu yang pertama, Gibran memiliki citra negatif dan tidak terlalu bisa mengemas citranya sebagai seorang wakil presiden, dan cenderung bersikap nyeleneh, humoris, dan cuek di media sosialnya.
Hal ini dilihat responden sebagai cara untuk menarik suara anak muda dalam pemilu tahun 2024. Kemudian interpretasi yang kedua yaitu Gibran tidak memenuhi kualifikasi figur seorang pemimpin seperti berkomunikasi di sosial media dan lebih banyak mendapatkan responden negatif di sosial media jika dibandingkan paslon lainnya. Kemudian, interpretasi yang ketiga adalah Gibran memiliki citra positif sebagai seorang yang sederhana, pro-rakyat, dan tokoh muda. Di samping itu, citra negatifnya adalah politik dinasti, dan citra yang ditunjukkan saat kampanye adalah pemasaran politik. Interpretasi yang selanjutnya, Gibran memiliki citra negatif karena dia memiliki kapabilitas untuk mengubah peraturan. Gibran memiliki skill kepemimpinan yang bagus, tetapi juga memiliki sifat yang menunjukkan bahwa dia belum matang sebagai seorang pemimpin. Dan interpretasi yang terakhir adalah hal-hal yang dilakukan Gibran adalah upayanya untuk membangun image sebagai seorang yang berkarir dalam politik. Gibran memiliki citra politik dinasti yang sebenarnya cara biasa yang digunakan dalam kegiatan politik. Baik, untuk poin selanjutnya yakni di poin pembahasan. Yang pertama di sini ada frekuensi paparan media sosial dan persepsi citra politik. Jadi hasil kuantitatif menunjukkan bahwa 3 dari 5 responden sering melihat konten Gibran Rakabuming Raka di media sosial. Nah, akan tetapi persepsi negatif ini sangat mendominasi mereka dalam pandangan terhadap citra politik Gibran. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi paparan media sosial berperan penting dalam membangun dan memperkuat citra politik seorang Gibran. Yang selanjutnya ada tingkat kepercayaan terhadap informasi Gibran Rakabuming Raka. Analisis kuantitatif mengungkapkan bahwa 49,5% mahasiswa menganggap masih ragu-ragu tentang informasi Gibran Rakabuming Raka yang disebarkan melalui media sosial. Tingkat kepercayaan ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung masih mencari informasi di berbagai sumber yang valid selain media sosial. Poin yang ketiga yakni ada partisipasi dalam diskusi online. Dalam data kuantitatif menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi politik di media sosial sangatlah sedikit dalam mengikuti diskusi online, yakni sebanyak 6,9 dari 100%. Berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, sebagian besar responden sering melihat konten tentang Gibran Rakabuming Raka di media sosial. Sebagian besar responden mengindikasikan bahwa mereka sering menjumpai konten mengenai Gibran Rakabuming Raka di media sosial dengan skala intensitas yang beragam. Namun, mayoritas responden merasa intensitas tersebut berada pada tingkat sedang, yaitu tidak terlalu sering, namun juga tidak terlalu jarang. Yang kedua, ketertarikan mahasiswa untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Gibran Rakabuming Raka setelah melihat konten di media sosial cenderung rendah. Sebagian responden menunjukkan ketertarikan yang rendah untuk mencari informasi yang lebih lanjut mengenai Gibran Rakabuming Raka setelah melihat konten di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada paparan konten yang cukup sering, tidak semua responden tertarik untuk mendalami informasi tersebut. Berikutnya, citra politik Gibran Rakabuming Raka memiliki pengaruh yang bervariasi di kalangan mahasiswa, dengan beberapa responden memiliki perspektif positif dan yang lainnya tidak terpengaruh. Yang terakhir, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk dan menyebarkan citra politik, meskipun pengaruhnya bervariasi tergantung pada konten dan frekuensi paparan. Baik, berikutnya adalah saran. Yang pertama, saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu lakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap citra politik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap citra politik seperti jenis konten, sumber informasi, dan interaksi sosial di media sosial. Yang kedua, gunakan data kualitatif seperti wawancara dan diskusi kelompok untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Dan penelitian ini dapat diperluas dengan menggunakan data kualitatif lebih mendalam, seperti wawancara dan diskusi kelompok untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya mengenai motivasi dan persepsi individu terhadap citra politik di media sosial. Berikutnya adalah saran untuk pembaca. Yang pertama, bersikap kritis terhadap informasi yang ditemukan di media sosial dan selalu cek sumber informasi yang kredibel. Pembaca diharapkan lebih kritis dan menyaring informasi yang diperoleh dari media sosial. Memahami bahwa tidak semua konten yang terlihat adalah representasi akurat dari kenyataan dan penting untuk mencari sumber informasi yang kredibel. Yang kedua, aktif terlibat dalam diskusi politik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik. Mahasiswa dan masyarakat umum disarankan untuk lebih aktif terlibat dalam diskusi politik, baik online maupun offline, guna meningkatkan kesadaran politik dan berkontribusi untuk membentuk opini publik yang lebih informatif dan bertanggung jawab. Dan pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.